Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada saudara kita hanya karena mencoba memasarkan menggunakan alat tukar dengan emas dan perak lalu ditahan. Mestinya kalau bisa diajak dialog dan tidak ditahan. Karena tidak ada yang dirugikan sebenarnya, dan itu masalah kecil, kecuali masalah itu membesar dan lain sebagainya. Dan sebenarnya sama-sama diuntungkan. Di samping merupakan sunnah, dan kita ini negara demokrasi, sehingga bisa apa saja yang penting sama-sama tidak merugikan. Dan dalam situasi demokrasi segala sesuatu dibebaskan asalkan sama-sama menguntungkan, membuka saluran demokrasi, menguntungkan bagi rupiah, menguntungkan bagi emas dan perak, ekonomi berjalan, masyarakat rukun, apalagi untuk menghilangkan masalah riba. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran bahwa yang perlu ditahan itu bukan hanya melakukan sesuatu yang karena berbeda dengan oknum pejabat, tapi yang bisa dan boleh ditahan itu apabila seseorang melahirkan adawah, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian. Itu baru boleh ditahan. Jadi selama tidak melahirkan, tidak ada yang dirugikan, tidak melahirkan adawah dan baghdha, maka sebaiknya tidak mudah kita menahan sesama anak bangsa agar tidak melahirkan suatu kebencian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab. Jadi yang boleh ditahan itu apabila dia mabuk-mabukan, karena akibat mabuk-mabukan itu akan melahirkan kemaksiatan yang lain. Terjadilah kriminalitas. Dan maisir, judi, wal ansab itu menyembah batu-batu, itu patung-patung, itu sebenarnya perlu diberikan nasihat. Wal azlam itu undian, karena kalau cuma mengadakan jual beli dengan alat tukar emas dan perak dilarang, mestinya etol itu juga terlarang karena itu bukan rupiah dan ada untung rugi. Ya orang jual beli pasti ada untung rugi lah, dan harus, kalau enggak itu kan karena khamr, maisir, ansab, azlam itu rijsum min amal syaitan, sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawah. Karena dari khamr, maisir, al-ansab, al-aslam itu boleh ditahan karena akan melahirkan adawah dan baghdha, permusuhan dan kebencian. Dan termasuk pembunuhan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kenapa wakaf itu sebenarnya bagus? Ketika digulirkan masalah wakaf, itu sebenarnya bagus. Tapi akibat ulah kita sendiri yang kalau berbeda lalu ditahan, lalu umat Islam tersinggung. Ini akibatnya, sehingga demikian juga masalah seragam. Mestinya ya ada kebijaksanaan, sehingga kita tidak ada masyarakat yang merasa terkucilkan. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yusuddakum an dzikrillah. Segala apa saja yang mengganggu zikir kita, ingatan kita kepada Allah, ini mestinya yang dikasih nasihat, dilarang. Wa as-shalah, mengganggu kehusuan salat, fa hal antum muntahun. Ini Al-Quran Surah Al-Ma'idah, surah yang kelima, ayat 90 sampai 91. Mudah-mudahan tahanan politik itu juga segera dikeluarkan, karena Nabi Muhammad SAW pertama itu untuk mengeluarkan tahanan politik, untuk memerdekakan orang di dalam berbicara, punya pendapat, bersikap, fakku raqabah au is'amun fi yaumin di masrabah. Demikian juga Nabi Musa. Pertama tugasnya adalah melepaskan tahanan-tahanan politik dari
ruang tahanan yang telah dibuat oleh Fir'aun dan teman-temannya dan kroni-kroninya. Yaitu seperti yang diabadikan dalam Al-Quran surah Thaha. Fa'arsil ma'ana Bani Israel. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.